Berkali-kali saya dapat pengalaman Pak, melihat orang-orang yang dulunya tak mungkin baik. Padahal kita nggak usah cerita sekarang, zaman dulu ya Sayyidina Umar bin Khattab bagaimana dia hadirin mulia mau membunuh Nabi Pak. Dia asah pedangnya lalu dia berteriak keliling Makkah, "Aina Muhammad? Mana Muhammad?" Satu orang yang hendak membunuh baginda Rasulullah SAW, hari ini beliau terbaring di sisi Nabi di Madinah. Maka jangan pernah meremehkan pelaku maksiat. Jangan pernah meremehkan para pendosa, karena kalau pendosa itu menangis bertaubat kepada Allah, seketika dia menjadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbu mutawwibina, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbu mutatahhirina, dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, saya ingin semua kita menjadi dai. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Ya. Dakwah bukanlah sarana mencari nafkah, bukan Pak. Ibunda Khadijah Al-Kubra radhiyallahu an, ummahatul mukminin, wanita terkaya di Jazirah Arab. Asbab membantu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggalkan dunia dalam keadaan baju bertambal-tambal Pak. Pernah Nabi tidur di pangkuannya ummahatul mukminin Khadijah, menetes air mata di pipi Nabi. Nah, jadi dakwah Nabi ini luar biasa Pak, cerdas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat, meyakinkan seluruh sahabat, kalian semua dai. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, inilah jalanku, ajak manusia kepada Allah, ala basirati, dengan basirah, dengan hujah yang nyata. Ana wa man ittaba'ani, ini kerjaku dan kerja seluruh umatku. Ini kerjaku dan kerja seluruh umatku. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beda kita Pak. Nabi-nabi terdahulu dialimkan dulu baru berdakwah, Rasulullah berdakwah dulu baru Allah alimkan. Ya. Jadi kalau hari ini kita baru tahu Al-Fatihah, baru tahu sedikit, aduh aku belum bisa berdakwah nih Bang. Kata Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Bahkan dari hadis qudsi yang saya baca di depan tadi hadirin sekalian, saya yakin Bapak Ibu sering mendengar hadis ini. Allah pernah membangga-banggakan kita di hadapan Nabi Isa alaihissalam. Bukan hanya Nabi Isa, di hadapan seluruh Nabi. Sehingga Nabi-Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hamba sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Pak bayangkan, ibu-ibu bayangkan, Nabi ingin seperti kita. Tahu nggak betapa dahsyatnya kita? Nabi ingin seperti kita. Tapi hari ini umat Islam tak paham kemuliaan ini Pak. Kita sibuk menghina-hinakan diri kita. Kita tak berani mengangkat kepala kita di hadapan orang-orang kafir. Malu Pak. Malu menampakkan keislaman karena kita tak buat dakwah. Ya. Padahal diharamkan surga dimasuki oleh kaum-kaum terdahulu sebelum kita masuk surga. Datang kita belakangan, masuk surganya awal. Rasulullah juga begitu. Nah, maka kita bersyukur, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf nahi munkar, dan beriman kepada Allah. Jadi hadis itu hadirin mulia, Allah bercerita kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Isa, inni ba'itsu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah. Wahai Isa, setelah engkau, aku akan bangkitkan satu umat untuk buat kerja dakwah. Jadi Allah bercerita tentang kita Pak. Lalu Nabi Isa alaihissalam mendengarkan cerita Allah, firman Allah tadi. Ciri-ciri umat itu, kalau mereka mendapat perkara yang mereka sukai, mereka bersyukur memuji-muji Allah.
Wa in asabu ma yakruna tasabu wasabaru, kalau mereka mendapatkan perkara yang tidak mereka sukai, mereka bersabar dan ihtisab mengharap pahala dari Allah. Wala hilma wala ilma, tapi itu umat tidak punya kelembutan, tidak punya ilmu. Itu umat gampang marah Pak, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Dia preman-preman. Wala ilma, dan bodoh-bodoh, ilmu tak ada. Antum tahu apa jawaban Nabi Isa alaihissalam? Ya Rabbi, kaifa yakunu hadzalahum wala hilma wala ilma? Ya Allah, bagaimana mungkin orang semacam itu berdakwah tidak punya kelembutan, tidak punya ilmu? Maka Allah menjawab, u'tihim min hilmi wa ilmi. Kalau saja mereka buat dakwah, aku akan beri mereka kelembutan langsung dari kelembutanku, dan akulah yang akan memberikan mereka ilmu langsung dari ilmuku. Ya, jadi jangan heran Pak, lihat dulu nih ada preman nih, ini tukang bunuh orang, ini masuk penjara bolak-balik, ini anak pang, ini anak metal, ini semua tiba-tiba berdakwah, Allah alimkan, tiba-tiba jadi hafiz Quran. Saya banyak ketemu orang-orang Pak yang dulunya nggak mungkin dia baik Pak, tahu-tahu sekarang punya pesantren Pak. Ya, saya pernah ketemu tuh, di Bali ada satu orang rambut gondrong, wah kaya lah buah bule kan, pakai baju tank top semua. Tahu-tahu jangan ngobrol-ngobrol Pak, orang Lombok. Lalu saya aja bagi fikir tentang pentingnya dakwah. Biasanya orang Lombok itu banyak ilmunya kan, orang-orang yang berilmu. Anggu-anggu kepala, akhirnya kita ikut i'tikaf 3 hari di masjid Pak. Ikut saya aja nih Ustadz ini, dulu dia belum Ustadz. Subhanallah, ikut 3 hari, kemudian ditingkatkan lagi, betah dia di masjid, betah di masjid, akhirnya berubah hadirin mulia. Berapa lama kemudian dia pulang kampung ke Lombok, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4, tidak terdengar cerita tentang dia. Beberapa tahun lalu dia ketemu saya, dia datang, saya ke Cibubur, ternyata dia sekarang sudah punya pondok pesantren tahfizul Quran Pak, sudah hafiz Quran 30, jadi qori lagi. Berkali-kali saya dapat pengalaman Pak, melihat orang-orang yang dulunya tak mungkin baik. Padahal kita nggak usah cerita sekarang, zaman dulu ya Sayyidina Umar bin Khattab, bagaimana dia hadirin mulia mau membunuh Nabi Pak. Dia asah pedangnya lalu dia berteriak keliling Makkah, aina Muhammad, mana Muhammad? Satu orang yang hendak membunuh baginda Rasulullah SAW, hari ini beliau terbaring di sisi Nabi di Madinah. Maka jangan pernah meremehkan pelaku maksiat, jangan pernah meremehkan para pendosa, karena kalau pendosa itu menangis bertaubat kepada Allah, seketika dia menjadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbu mutawwabina, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbu mutatahhirina, dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, saya ingin semua kita menjadi da'i. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Ya, dakwah bukanlah sarana mencari nafkah, bukan Pak. Saya kalau cari nafkah, saya jualan madu, saya jualan kaos, saya jualan lukisan, cari nafkah. Kalau dakwah bukan mencari nafkah. Ya, dakwah itu ngabisin duit, bukan nyari duit. Dakwah itu apa? Ngabisin duit. Ibunda Khadijah Al-Kubra radhiyallahu an, ummahatul mukminin, wanita terkaya di Jazirah Arab. Asbab membantu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggalkan dunia dalam keadaan baju bertambal-tambal Pak. Pernah Nabi tidur di pangkuannya ummahatul mukminin Khadijah, menetes air mata di pipi Nabi hadirin mulia. Lalu Nabi pun terbangun, dia usap air mata di ummahatul mukminin. Kenapa menangis wahai istriku? Apakah engkau menyesal bersuamikan aku? Habis hartamu sudah. Apa kata beliau? Bukan itu yang kutangisi. Aku menangis karena sudah tidak ada lagi hartaku yang harus kukorbankan untuk agama ini. Sekiranya aku meninggal lebih dulu ya Rasulullah, dan nanti ada sahabatmu, ada jamaah yang hendak pergi berdakwah, mereka hendak menyeberangi sungai, lalu tidak ada jembatan, gali kuburanku, ambil tulang-tulangku, jadikan tulang belulangku sebagai jembatan supaya jamaah itu bisa menyeberang. Jadi dakwah ini Pak bukan berarti dari kita miskin kemudian jadi kaya, bukan. Mesti dengan dakwah ini kita kaya raya, habis hartanya Pak. Itu Pak. Kalau menjadi orang kaya jangan dakwah Pak. Menjadi orang kaya jadi bisnismen, pedagang, pedagang. Tapi kalau kita hadir mau berdakwah, habis-habisan, korbankan apa yang bisa kita korbankan.
Kenapa habis harta Ummahatul Mukminin Khadijah, Pak? Ada orang masuk Islam kasih tanah, masuk Islam kasih onta, masuk Islam kasih kambing, masuk Islam kasih duit. Berapa ribu orang masuk Islam? Semua dibagi, Pak. Rasulullah SAW itu, Pak, pernah memberikan ratusan ekor unta dan kambing untuk satu orang. Pernah di satu lembah, satu wadi, Nabi sedang menghitung ghanimah yang datang. Tiba-tiba datang satu orang. Waktu itu dia masih orang Quraisy, belum masuk Islam. Dia datang, dia tatap itu, dia duduk samping, berdiri samping Nabi, lalu dia tatap itu binatang ternak itu. Lalu Nabi tersenyum, dia katakan, apakah hatimu menginginkan ternak ini? Antum bayangkan? Ya tentu Muhammad. Kalau begitu aku berikan